langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja praktek kami selama 45 hari di PT Inka, dimulai dari tanggal 6 Juni sampai 19 Februari. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan lanjut terus. Oke. Ya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Terus kontrol dan juga tugas khusus dari masing-masing, yakni professional test mechanical engine kereta MG Bangladesh, ada divisi quality control PT Inka Persero, dan juga prosedur mechanical LRT Jabodetabek, divisi quality control PT Inka. Yang pertama, profil perusahaan. PT Inka Persero merupakan badan usaha milik negara industri strategis yang bergerak di bidang manufaktur kereta api. Di antaranya kereta penumpang, gerbong barang, KRL, KRD, KRDE, lokomotif, dan produk lainnya yang berkaitan dengan perkereta apian. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Sudarso, nomor 71, Madiun, Jawa Timur. Produk-produk ini banyak diekspor ke negara-negara lain seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan masih banyak negara lainnya. Selain sarana perkereta apian, PT Inka juga memperluas pasar dengan menggarap produk otomotif berupa bus gandeng atau articulate bus. Pada tahun 2019, Inka mulai membangun workshop di Kabupaten Banyuwangi yang akan difokuskan untuk produksi lokomotif dan kereta berpenggerak. Sedangkan workshop di Kota Madiun hanya untuk produksi gerbong penumpang atau barang. Teman kok dicoret-coret, ada yang nyeret-nyeret. Visi dari PT Inka sendiri yaitu menjadi perusahaan kelas dunia yang unggul di bidang transportasi kereta api dan bertahan di Indonesia. Untuk misi dari PT Inka Persero sendiri menyediakan solusi terpadu untuk transportasi dan perkotaan dengan keunggulan kompetitif bisnis dan teknologi produk yang tepat guna mendorong pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Lingkup bisnis dari PT Inka Persero ini yang pertama bidang manufaktur, sarana perkereta apian, lokomotif, di antaranya lokomotif, gerbong barang, kereta penumpang, KRD, KRDE, KRL, dan lainnya. Terus yang kedua ada rehabilitasi atau retrofit sarana perkereta apian. Dan yang ketiga rancang bangun, engineering dan trading pada produk transportasi dan diversifikasi. Untuk PT Inka sendiri ada lokomotif, kereta penumpang, kereta berpenggerak, gerbong barang, kereta khusus, dan produk pengembangan. Untuk kereta lokomotif sendiri, yang pertama ada lokomotif diesel hidrolik, terus ada lokomotif diesel elektrik ekspor yang diekspor ke Filipina. Untuk kereta penumpang sendiri ada kereta ekonomi stainless steel, terus kereta kelas eksekutif stainless steel, kereta ekonomi premium, kereta ekspor, dan kereta ekspor ke Bangladesh. Untuk kereta berpenggerak ada kereta rel diesel elektrik, ada kereta rel
diesel elektrik, terus kereta rel diesel multiple unit, seperti Filipina, terus ada LRT atau light rail transit, terus kereta bandara dan rel bus. Untuk kereta barang ada PPCW Rail, terus kereta bagasi, kereta tangki bahan bakar, kereta CCOW, dan kereta datar. Dan ini kereta khusus kedinasan, ada truk motor, dan taksi. Ada produk pengembangan, diantaranya in-car railway air conditioning, dan articular bus. Selanjutnya quality control akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai quality control di PT Inka. Quality control didefinisikan sebagai suatu kegiatan meneliti, merancang, mengembangkan, serta memenuhi kepuasan pelanggan, berikan pelayanan yang baik, yang mana pelaksananya melibatkan seluruh kegiatan dalam perusahaan tersebut, mulai dari pimpinan teratas hingga karyawan pelaksana. Kemudian tugas dari quality control. Quality control tentunya memiliki tugas-tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh seorang QC. Adapun tugas dari QC adalah melakukan pemeriksaan serta visual untuk menguji dari setiap produk. Pemeriksaan produk berlangsung baik secara sebelum, selama, dan sesudah proses produksi dilakukan. QC tidak hanya melakukan kegiatan pemeriksaan saja, tetapi QC juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan menjalankan peralatan inspeksi. Dan itu juga QC merekam kemudian melakukan analisis data kualitas dari produk yang diproduksi perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh standar kualitas pada produk-produk tersebut agar sesuai dengan diharapkan oleh perusahaan. Tugas dari QC meliputi monitoring, kemudian uji tes, dan juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian ini adalah final test yang ada di divisi quality control PT Inka. Ada macam 3 inspeksi. Yang pertama ada mechanical inspection yang meliputi bogie load test. Kemudian yang kedua ada brake system test. Kemudian ada loading test. Yang keempat ada water test. Selanjutnya ada test, dan yang terakhir ada wake test. Kemudian untuk electrical inspection ada insulation test. Yang kedua ada function test. Yang ketiga ada genset performance test, dan terakhir ada tes dinamis, yaitu uji adalah tahap terakhir dari uji kualitas produksi yang dilakukan dengan menjalankan rangkaian gerbong dan lokomotif kereta di lintasan kereta untuk mengetahui kelayakan dari jalan dari kereta. Dari kelayakan jalan adalah kelayakan dari performa beberapa komponen, misalnya performa rem, AC, temperatur axle cock, dan tes kebisingan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang proses final test mechanical inspection kereta MG Bangladesh pada divisi quality control PT Inka. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kereta MG Bangladesh. MG atau Medium Gauge Bangladesh merupakan kereta Bangladesh yang dipesan oleh negara Bangladesh kepada PT Inka Persero. Kereta yang dipesan merupakan kereta bertipe MG atau Medium Gauge, serta memiliki 5 jenis gerbong yang berbeda secara spesifikasi dan interiornya. Ini ada tipe WJC atau kereta sleeper, kemudian ada tipe WEC atau kereta penumpang non AC, itu hanya menggunakan kipas. Hanya tipe WECDR atau kereta makan. Selanjutnya ada kereta WJCC, kereta tipe penumpang eksekutif, dan kereta WBC atau kereta pembangkit. Pertama saya akan menjelaskan yaitu bogie load test. Bogie load test merupakan salah satu pemeriksaan kualitas yang bertujuan untuk menguji performa spring ketika beban diaplikasikan pada bogie. Pemeriksaan ini memastikan bogie mampu menahan beban sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Ini dari proses bogie load test itu terdapat mesin bogie load test yang ada di gambar paling kiri, kemudian pada gambar tengah adalah indikator atau load indikator dari bebanan bogie tersebut.
dan yang kanan adalah proses dari bogi load test tersebut. Jadi bogi diletakkan tepat di tengah penekanan atau pressure ini, kemudian ditekan sesuai dengan beban yang tertera pada jackset. Nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Sebelum bebanan maksimal atau tire condition seberat 10,9 ton ini dilakukan pembebanan dinamis. Pembebanan dinamis dilakukan terlebih dahulu sebelum pengukuran, bertujuan untuk mendapatkan kondisi coil spring yang stabil saat pengukuran. Jadi dilakukan pembebanan secara dinamis berulang pada beban maksimum, kemudian normal kembali berulang selama 5 menit. Kemudian setelah pembebanan dinamis selesai, dilakukan pembebanan secara maksimum atau tertera pada jackset. Setelah dilakukan pembebanan, maka lakukan pengukuran pada titik-titik yang tertera seperti gambar ini. Kemudian apabila terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dari ketinggian primary spring dan hasil pengukuran yang terlampir pada jackset, maka dilakukan penambahan sim pada bagian bawah atau bottom plate atau atas upper sim primary spring untuk kompensasi ketinggian. Jadi apabila pada primary spring ini hasil pengukurannya tidak sesuai dengan jackset, maka dapat diatur ketinggian pada sim ini. Ini seperti tumpuan dari primary spring tersebut, jadi dapat diatur ketinggiannya. Ini adalah contoh dari jackset pilot test tipe kereta WCMG Bangladesh. Selanjutnya ada loading curve test. Bahkan tahap inspeksi yang bertujuan untuk melihat apakah dimensi kereta sudah sesuai ketentuan. Inspeksi yang dilakukan dengan cara menjalankan kereta secara perlahan melintasi loading gate. Kereta dinyatakan lolos uji ketika tidak ada bagian kereta yang menyentuh atau menabrak dari loading gate area. Ini adalah contoh inspeksi sheet atau check sheet dari loading gate area. Loading gate test maksud saya. Jadi deskripsinya the condition of train as is loading gate. Jadi mengecek apabila kondisi dari kereta apakah yang menabrak dari loading gate area. Standarnya adalah tidak tertabrak atau tidak bersentuhan. Kemudian ada water tightness test. Pada tahap ini yaitu dilakukan pengujian untuk mengecek kebocoran pada guard body dan pada jendela kereta. Proses pengujian ini dengan cara kereta diberi hujan buatan menggunakan pompa air selama 15 menit. Dan proses hujan buatan dilakukan saat proses hujan buatan dilakukan pemeriksaan kebocoran dan dalam kondisi kereta. Ini adalah exit untuk hujan, itu yang dicek ada jendela, pintu, atap, dan installation of rubber below. Standarnya tidak ada kebocoran pada kereta. Kemudian selanjutnya ada groove test. Sini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat komponen dari bogi yang bersinggungan dengan guard body saat kereta dalam kondisi berbelok. Dilakukan dengan cara menempatkan separuh bagian gerbong pada lembangan dan separuhnya lagi pada lintasan rel, kemudian lembangan digeser ke kanan atau ke kiri dengan jarak sesuai standar yang ditetapkan. Gerbong kereta dinyatakan lulus apabila komponen bagian bawah gerbong tidak ada yang menyentuh bogi. Jadi kereta diletakkan di antara tambangan, area di luar tambangan. Setelah itu tambangan digeser ke kanan atau ke kiri, kemudian cek apakah ada bagian dari bogi yang bersinggungan dengan guard body. Ini adalah check sheet untuk tes dari MG Bangladesh. Jadi deskripsinya memindahkan 854 mm
timbangan ke arah kanan, kemudian dicek apakah ada bagian bogi yang bersinggungan. Kemudian setelah tidak ada yang bersinggungan, dipindahkan lagi 854 dari titik tengah ke arah kiri dan dicek apakah terdapat bagian bogi yang bersinggungan. Kemudian selanjutnya ada weight test atau tes timbang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui berat total dari kereta dan untuk mengetahui distribusi beban gerbong kereta pada setiap aksel dan roda. Dilakukan dengan cara menempatkan gerbong pada timbangan kereta. Kemudian dilakukan pemeriksaan berat kereta. Ini adalah timbangan dari kereta, jadi penimbangannya setiap aksel atau sumbu dari roda. Kemudian setelah ditimbang secara satu persatu tiap akselnya, kemudian dilihat dari indikator yang tertera pada alat penimbang. Setelah itu ditulis pada check sheet. Dan yang terakhir ada brake test. Brake test adalah tahap ini yaitu melakukan proses pengujian brake system pada kereta. Tujuan dari tes ini adalah untuk memastikan sistem pengereman telah terpasang sesuai dengan standar yang digunakan. Uji ini meliputi pemeriksaan kebocoran brake pipe, pemeriksaan langkah brake silinder, dan fungsi pengereman emergency brake dan full service brake. Jadi pada tes brake ini menggunakan alat-alat seperti di gambar ini. Ini adalah full service brake atau simulasi pengereman yang sama dengan yang ada di lokomotif kereta. Kemudian ini adalah kompresor udara. Ini adalah pressure gauge atau pengecek tekanan, dan ini adalah alat yang digunakan untuk menyambung dari full service brake ini ke kereta. Jadi pada brake ini dicek bocoran dari pengereman kereta, yaitu dengan cara ada scoping yang ada di bagian belakang kereta, yaitu digunakan untuk menyambung dengan servis ini. Pasang alat pengukur tekanan, kemudian tunggu selama 5 menit. Apabila tekanannya berkurang maka terdapat kebocoran, namun apabila tekanannya tetap berarti tidak terjadi kebocoran. Kemudian dilakukan tes full service brake, juga pengecekan apakah pas maupun pelaksanaan prosedur saat inspeksi di kontrol dan diterbitkan oleh tim dari komponen maupun spesifikasi kereta dan diteruskan ke penanganan lebih lanjut. Dalam NCR terdapat keterangan urutan ketidaksesuaian karena jadi ini dari proses final test. Yang pertama ada proses testing dan statusnya apakah oke atau non oke. Jika oke maka finish atau selesai. Apabila non oke maka setelah NCR kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian dilakukan pengetesan ulang dan dilihat lagi statusnya apakah